Ta'ala nafa'ana bihi wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Mbah Yai, para asatidz, mamang alumni Pondok Pesantren Nurul Intan. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari para guru-guru kita, dari para ulama salafus saleh. Saya mencoba untuk melanjutkan yang pasal yang selanjutnya tentang masih tentang pengangkatan seorang pemimpin. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal suwiji atau inilah fasal wal imamatu dan pengangkatan menjadi pemimpin tunaqad itu diangkat min wajhain dari dua sisi atau dua opsi. Ahaduhuma salah satu dari dua opsi tersebut ialah bi ikhtiyari ahlil aqdi wal hali, yaitu dengan cara dipilih oleh ahlul aqdi wal hali, atau bahasa sekarang kita itu MPR lah kalau di kita. Wasani, dan opsi yang kedua adalah bi'ahdil imami min qablu. Jadi dengan cara perjanjian seorang pemimpin sebelumnya. Ini terjadi ketika Sayyidina Abu Bakar mau wafat, yaitu langsung menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Jadi kalau yang pertama itu melalui proses pemilihan seperti terjadi ketika Rasulullah wafat, kemudian diangkatlah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Itu biikhtiyari ahlil aqdi wal hali pada saat itu. Kemudian ketika pengangkatan Sayyidina Umar ini ditunjuk langsung oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, umat langsung membaiat Sayyidina Umar tanpa harus memilih lagi. Fa'ama in iqaduha, maka adapun pengangkatan pemimpin itu bi ikhtiyari ahlil halli wal aqdi, dengan cara dipilih oleh ahlul halli wal aqdi atau MPR, iku faqad ikhtalafal ulama'u, maka sungguh terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Fi adadiman, dalam jumlah orang tunaqadu bihil imamah, yang akan diangkat menjadi pemimpin. Jadi yang memilihnya itu berapa orang untuk menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin. Apakah cukup satu orang langsung bisa memilih yang lainnya menjadi pemimpin, atau harus yang banyak? Minhum di sini, kalau di sini itu fihim, fahum. Kalau di kitab aslinya itu minhum. Kalau minhum berarti dari ahlul aqdi wal hal. Kalau fahum jadi ulama. Fahum, maka utawi ulama itu yang ikhtalafa itu ala madzahiba syatta, terdiri dari beberapa mazhab atau pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Qala ta'ifatun, maka satu golongan berpendapat la tunaqadu illa bijumhuri ahlil aqdi wal halli. Jadi pengangkatan pemimpin itu harus dengan jumhur MPR lah kalau sekarang. Jumhur ahlul aqdi wal halli. Kalau hanya sebagian itu tidak sah. Kalau di kita itu dengan cara 50% plus 1 kalau di kita.
fi kulli baladin, pada seluruh negeri. Liyakuna ridha'u bihi aman, supaya keridoannya itu, kerelaannya itu semuanya pada semua umatnya, pada semua kaumnya. Jadi kaumnya itu serempak itu ridho dengan terpilihnya seseorang menjadi pemimpin. Wat taslimu limamatihi ijma'an, dan mereka semuanya mengakui, menerima terhadap pemimpin yang telah terpilih tersebut secara menyeluruh. Jadi semua rakyatnya itu menerima. Ini pendapat yang pertama. Wahada, yang pendapat pertama ini, madhabun madfu'un, golongan yang tertolak. Kalau pengangkatan pemimpin itu harus jumhurnya, banyaknya para anggota ahlul aqdi wal hali, atau anggota MPR kalau di kita. Itu tertolak. Tertolaknya kenapa? Bi bai'ati Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dengan pembaiatan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, alal khilafati, atas menjadinya beliau seorang khalifah. Bi ikhtiyari man hadaraha, dengan sebab pemilihannya seseorang, hadara yang hadir, ha ini imamah, walam yantazir, walam yuntazor, dan tidak ditunggu, bi bai'atihi, dengan bai'atnya Sayyidina Abu Bakar, sapa qudumu ghaibin, kedatangan orang-orang yang tidak hadir, anha saking imamah, dari pembaiatan itu. Jadi ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu dibaiat, itu kan tidak menunggu yang lain. Sahabat-sahabat, pembesar-pembesar sahabat saat itu. Hanya 5 orang saja yang membaiat saat itu. Ya. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pendapat pertama ini ditolak dengan dalil bahwa Sayyidina Abu Bakar itu diangkat jadi pemimpin, diangkat jadi khalifah, itu tidak berdasarkan jumlah yang banyak dari para sahabat. Bahkan keluarga inti Rasulullah pun saat itu tidak hadir. Seperti paman beliau, seperti Sayyidina Abbas, kemudian menantu dan sepupu beliau yaitu Sayyidina Ali Karomah Wajah saat itu tidak hadir. Wa kadzalika buyi'a fi syura malam yantazir bi bai'atihi qudumun. Ini tambahan dari penulis. Ini di kitab aslinya enggak ada. Wa kadzalika buyi'a. Seperti itu, demikian itu adalah ketika dibaiatnya seseorang dalam majelis syura itu tanpa harus menunggu kehadiran yang lainnya. Jadi intinya pendapat pertama yang mengatakan bahwa pengangkatan seorang pemimpin itu harus disetujui atau harus dihadiri oleh seluruh ahlul aqdi wal hali, itu tertolak. Karena Sayyidina Abu Bakar pun dipilih secara aklamasi, yang hadir saja saat itu, tidak menunggu yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Wa qala ta'ifatun ukhra, sedangkan golongan ulama yang lain berpendapat aqallu man tunaqadu bihi minhum al-imamah khamsatun. Jadi paling sedikitnya orang yang mengangkat pemimpin itu hanya 5. Hanya 5 saja. Yajtami'una ala aqdiha, yang mereka berkumpul untuk mengangkat seorang pemimpin tersebut.
au yaqiduha ahaduhum biridha'il arba'ati, atau salah satu di antara yang 5 ini telah diangkat oleh yang 4 dengan ridhonya orang yang 4, dengan kerelaan orang yang 4. Istidlalan bi amroini, jadi dalil untuk dua masalah. Ahaduhuma anna bay'ata Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dalil yang pertama adalah sesungguhnya pembaiatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun uqidat bi khamsatin, itu diangkat oleh 5 orang. Jadi sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin saat itu di Saqifah Bani Sa'ad. Ijtama'u, mereka berkumpul yang 5 itu alaiha, atas pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Summa taba'ahum an-nasu, kemudian baru manusia-manusia atau sahabat-sahabat itu membaiat fiha, pada pembaiatan Abu Bakar. Jadi pendapat yang kedua ini paling sedikitnya adalah 5 orang. Kalau 5 orang, kemudian salah satu dari yang 5 ini sudah diangkat, yang keempatnya itu sepakat, setuju, berarti itu sudah jadi. Baru kemudian diserahkan ke para umat saat itu, para kaum muslimin Ansor dan Muhajirin. Siapa yang 5 itu? Wahum Umar bin Khattabi, Sayyidina Umar bin Khattab, wa Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, dan Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, wa Usaid bin Hudair, wa Usaid bin Hudair, dan Sayyidina Usaid bin Hudair, wa Bishr bin Sayyidina Bishr, Sa'ad. Jadi Bishr bin Sa'ad yang keempat, yang kelimanya Wasalimu Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan yang kelimanya adalah Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abi Hudzaifah. Kelima orang inilah yang telah membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi golongan yang pertama itu harus seluruh ahlul aqdi wal hali. Kalau golongan yang kedua hanya 5 orang saja cukup, seperti ketika pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Wasani anna Umar radhiyallahu anhu ja'ala syura. Dan yang kedua, sesungguhnya Sayyidina Umar itu telah membentuk Dewan Syura. Membentuk Dewan Syura fi sittatin, dalam jumlah 6 orang. Jadi Sayyidina Umar itu tidak menunjuk seseorang untuk menggantikan beliau, tapi beliau malah membentuk Dewan Syura, Majelis Syura atau MPR sekarang ini, fi sittatin, dalam jumlah 6 orang. Liuqoda, supaya diangkat, li ahadihim, untuk salah satu dari yang 6 itu, biridol khamsati, dengan kesepakatan yang 5. Jadi yang 5 ini salah satunya nanti akan dipilih. Yang 6 ini akan dipilih oleh yang 5 mungkin nanti, karena satu dipilih. Wa hadza qaulu aktsaril fuqaha'i wal mutakallimin min ahlil basrati, dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli fikih dan ahli kalam dari ulama-ulama Basrah. Jadi kalau ulama Basrah itu mengambil pendapat dari Sayyidina Umar yang sebelum beliau wafat itu mengangkat 6
orang yang akan menggantikan beliau. Supaya yang 6 itu memilih salah satunya dengan keriduan yang 5. Wa qala akharun min ulama'il Kufah. Sedangkan yang lain dari ulama-ulama Kufah, tunaqadu bi thalathatin minhum. Jadi pemimpin itu diangkat dengan hanya 3 orang dari yang 6 itu. Yatawallaha ahaduhum biridol itsnain. Sehingga akan menjadi pemimpin salah satu mereka itu dengan kerelaan, persetujuan 2 orang yang lainnya. Jadi kalau yang pertama itu 5, 6, keriduan yang 5 itu ahli Basrah. Kalau Kufah ini cukup 3 saja. 1 jadi pemimpin, yang 2-nya cukup ridho. Liyakunu hakiman wa syahidain, supaya yang 3 ini akan menjadi hakim. Wa syahidain, 1 jadi hakim, jadi pemimpin, yang kedua, yang 2-nya jadi saksi. Kama yasihu aqdun nikahi biwaliin wa syahidain. Sebagaimana sahnya akad nikah hanya dengan seorang wali dan 2 orang saksi. Ini pendapatnya para ulama Kufah. Kalau Basrah 6 mengikuti Sayyidina Umar, tapi kalau Kufah cukup 3 orang sebagaimana ketika prosesi akad nikah. 1 jadi pemimpin nantinya atau jadi wali, yang 1 jadi, yang 2 jadi saksi. Wa qala thaifatun ukhra. Kemudian ada lagi golongan yang berpendapat tunaqadu biwahidin. Cukup mengangkat pemimpin itu dengan seorang saja. Jadi ketika sudah ada orang yang menunjuk, itu sudah sah. Kemudian yang lainnya, rakyat yang lainnya tinggal mengikuti saja, membaiat saja. Itu berarti, kalau ini berarti pengaruh seseorang itu luar biasa sekali. Li'annal Abbasa qala li'aliyin. Li'annal Abbasa, karena sesungguhnya Sayyidina Abbas qala li'aliyin, berkata kepada Sayyidina Ali ridwanullahi alaihi. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Umdud yadaka, ulurkan tanganmu. Ubayyuka, aku akan membaiatmu, kata Sayyidina Abbas kepada Sayyidina Ali. Ketika terjadi kekacauan setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Karena saat itu terjadi kekacauan yang luar biasa. Sayyidina Muawiyah itu terus mendesak dan lain sebagainya. Dan beliau pun menginginkan menjadi pemimpin. Tapi orang-orang Kufah tidak setuju. Orang-orang Basrah tidak setuju. Orang-orang Mesir juga tidak setuju. Ya, orang Madinahnya pun tidak setuju. Sayyidina Ali awalnya tidak mau. Kemudian dipasrahkan ke Sayyidina Tolha juga nggak mau. Ke Sayyidina Zubair bin Awam juga nggak mau. Akhirnya untuk menghentikan perpecahan dan menanggung semua resiko yang ada, maka Sayyidina Ali akhirnya mau dibaiat menjadi khalifah. Dan sebagaimana kita tahu, akhirnya daripada terjadi pertumpahan darah di negeri Madinah, di kota suci, akhirnya Sayyidina Ali memindahkan kekhalifahan ke Basrah. Fayaqulun nasu, maka ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu membaiat Sayyidina Ali, mereka semuanya mengatakan ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baya. Sayyidina
pamannya Rasulullah SAW telah membaiat ibna ammihi, anak dari pamannya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fala yakhtalifu 'alaika ithnani. Maka tidak ada perbedaan atas pengangkatanmu hai Ali isnani dari yang lainnya. Wali annahu hukmun, karena sungguhnya pengangkatan satu orang itu jadi hukmul wahid nafidun, dan pengangkatan oleh satu orang, hukum satu orang itu bisa lestari. Ini terjadi perbedaan pendapat yang cukup banyak. Yang pertama, bahwa pengangkatan seorang imam itu harus jumhur ahlul akti wal hali. Sehingga mereka kalau sekarang berarti mewakili para umat yang ada di bawah. Tapi ini ditolak karena pembaiatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu cukup dengan 5 orang. Kemudian dipertegas lagi, cukup dengan 6 orang diangkat dari Dewan Syuro, sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan salah satu dari 6 ini yang diangkat menjadi khalifah dengan persetujuan yang 5. Itu kalau pendapatnya para ulama-ulama Basrah. Tapi kalau ulama Kufah cukup dengan 3 orang saja, sebagaimana berlaku pada pernikahan, akad nikah. 1 jadi hakim, satu jadi wali, yang 2 jadi saksi. Kemudian golongan yang terakhir adalah boleh yang mengangkat pemimpin itu hanya 1 orang saja. Kemudian yang lainnya tinggal mengikuti, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu an kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini mungkin perbedaan pendapat yang ada saat itu pada zamannya Sayyidina Imam Al-Mawardi, yang berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang di kita konteksnya 50% plus 1. Makanya masih banyak yang gonjang ganjing. Allah alam bisawab, mungkin itu saja. Nanti tinggal dibahas di forum diskusi. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.